Selamat pagi pemirsa. Aparat desa menjadi representasi langsung dari pemerintah dalam melayani kehidupan sehari-hari warganya. Mereka adalah garda paling depan dalam membangun kepercayaan publik, menghadirkan kesejahteraan, dan menggerakkan demokrasi. Karena itu, baik buruknya kinerja dan layanan masyarakat di kantor desa menjadi gambaran akan baik buruknya pemerintah. Kalau aparat desa berprestasi, wajah pemerintah ikut terangkat. Namun sebaliknya, kalau aparat desa tersandung masalah, maka wajah pemerintah menjadi negatif. Karenanya ketika muncul kasus 20 kepala desa di Kabupaten Lahat yang terjaring OTT, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, wajah pemerintah pun seketika buram. Korupsi di tingkat desa ini harus ditangani serius, sistem pencegahan harus dibangun agar etalase pemerintahan terlihat bagus dan menarik. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 29 Juli 2025 dengan tema Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Pernah jadi kepala desa, Bang? ini pertanyaan yang sekarang orang banyak bertanya, kenapa kemudian desa jadi banyak kasus? Lalu orang mengatakan, orang kelihatannya berebut jadi kepala desa karena uang-uang lari ke situ. Tapi kan bukan kasus seperti yang di Lahat ini yang terjadi. Bagaimana yang mau disampaikan oleh editorial, Bang Elman? Ya, begini. Memang OTT kepala desa ini kan nyaris nggak pernah terjadi ini kan. Iya. Biasanya kan OTT menteri, betul, gubernur, iya, bupati atau pejabat-pejabat elit lah, atas lah. Ini kepala desa loh. Dan tidak masuk akal sebetulnya. Dan yang lebih aneh lagi yang tidak masuk akal karena barang buktinya hanya 65 juta loh. Rupiah ya? Rupiah. Kecil ya? Kecil, nggak sebanding dengan misalnya korupsi yang di Timah 300 triliun. Triliun itu. Yang Pertamina baru-baru ini. Oh, impor BBM. Hampir 1 triliun kan? Hampir 1 T, betul. Nah, ini 65 juta. Tetapi ini dahsyat ini, Bung Leo. Dahsyatnya kenapa? Konon katanya ini ya. Yeah. Ini belum pasti. Belum pasti. Sedang diselidiki. Tapi dari kejaksaan bilang ini uang hasil pungli dari kepala desa ini akan diberikan kepada aparat penegak hukum. Oh. Itu supaya apa? Supaya tidak ditangkap? Nah, ini kan pertanyaannya kan untuk apa? Oh. Jadi patut diduga kemungkinan besar pertama aparat desa ini mungkin melakukan tindak kejahatan atau pidana kan? Mungkin nilap juga ya? Nilap juga kan? Mungkin. Nah, jadi ini untuk damai lah kan? Yang kedua memang diduga aparat penegak hukum ini memeras kan gitu kan? Oknum. Kan gitu. Jadi sehingga mereka ini ya bertemu kepala desa di Pagar Gunung di Kabupaten Lahat ini. Berembuk ya? Berembuk. Gimana caranya ini? Nah akhirnya kesepakatan tiap kepala desa 7 juta. 7 juta gitu. Nah, sementara terkumpullah 65 juta. Anda bisa bayangin, Leo. Desa kita ini jumlahnya 80.000 lebih. Apa yang terjadi di Pagar Gunung Kabupaten Lahat ini, jangan-jangan juga terjadi di desa yang lain. Jadi inilah mengapa topik ini bukan sepele nih. Ini kasus ini kasus besar ini, Leo. Ini bukan semata-mata nominal rupiah yang tadi nominal rupiah 65 juta. Tapi Anda bayangkan kepala desa itu serba salah kan. Baik, kita akan bahas ini Bang Elman dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 29 Juli 2025. Jangan biarkan rasuah merambah desa. Jangan biarkan rasuah rambah desa. Kepala desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik. Untuk melihat sejauh mana pemerintah mengurus rakyatnya, kita tidak perlu repot-repot terbang ke ibu kota. Cukup
datang ke kantor desa dan rasakan sendiri seberapa cepat urusan warga terlayani oleh kepala desa dan perangkatnya. Kepala desa ialah representasi langsung dari pemerintah dalam kehidupan sehari-hari warganya. Mereka adalah garda terdepan dalam membangun kepercayaan publik, menghadirkan kesejahteraan, dan menggerakkan demokrasi dalam wujud yang paling konkret. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah desa yang berwenang, bertugas, dan berkewajiban menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, ketika urusan administrasi warga lambat tertangani, kebutuhan penduduk desa tidak tuntas terpenuhi, atau soal anggaran yang tidak dikelola secara transparan, publik bisa datang lantang mengatakan pemerintah tidak becus kerja. Wajar bagi rakyat untuk mengatakan pelayanan yang buruk di tingkat desa adalah bukti pemerintah gagal hadir secara nyata. Tidak perlu analisis rumit apalagi berbelit-belit. Ibarat toko, jika etalasenya kotor, bagaimana masyarakat akan percaya keseluruhan toko dikelola secara benar? Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin luluh lantak manakala tersiar kabar 20 kepala desa terkena operasi tangkap tangan atau OTT. Mereka berasal dari Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ada pula camat dan staf camat yang terjaring OTT. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus atau Aspitsus Kejati Sumatera Selatan, Adriansyah, mengatakan OTT dilakukan ketika para kepala desa mengikuti forum di kantor camat pada Kamis 25 Juni lalu yang digelar untuk membahas APBDes. Dalam OTT itu, penyidik menemukan barang bukti berupa uang tunai 65 juta rupiah yang diduga hasil patungan seluruh kades yang diperoleh dari anggaran dana desa. Dana ini diduga dipersiapkan untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum atau APH. Dugaan tersebut sampai sekarang masih didalami penyidik Kejati Sumatera Selatan. Publik bertanya-tanya, apakah kepala desa mengumpulkan uang damai karena tidak ingin kejahatan mereka diproses oleh APH? Ataukah kepala desa terpaksa patungan karena ada APH yang memeras mereka? Dua kemungkinan itu sama-sama buruk dan menghancurkan kepercayaan masyarakat. Sejauh ini, penyidik sudah menetapkan N, Ketua Forum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Abdesi Pagar Gunung, serta JS, Bendahara Abdesi Pagar Gunung sebagai tersangka. Publik berharap Kejati membongkar kejahatan kedua tersangka. Pemerintah pusat dan daerah pun harus memetik hikmah. Bukan tidak mungkin peristiwa di Pagar Gunung, berjarak 249 km dari Palembang, ibu kota Sumatera Selatan, terjadi di wilayah lain di Indonesia. Jangan karena peristiwa hukumnya jauh dari Jakarta lantas dianggap sepele. Kita harus katakan bahwa wajah pusat langsung terlihat dari desa. Praktek lancung kepala desa tidak saja meruntuhkan wibawa pemerintah desa, tetapi juga merobohkan marwah negara. Persoalan ini harus dianggap sangat serius, dibenahi, dan jangan sampai terulang praktek rasuah merambah desa. Negara tidak boleh tutup mata ketika kewibawaannya justru dilukai dari level yang paling dasar. Kantor desa yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah pondasi negara kuat. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu ya Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini dari Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Eman, lagi salam sehat selalu ya. Salam sehat. Bagaimana Pak John? Singkat padat saja Pak. Ini kelihatannya desa harus diwaspadai ini. Bagaimana Pak? Jangan biarkan rasuah ya rambah desa. Jadi ini sebenarnya karena tingkat desa kan jadi Metro TV tidak sampai ke daerah kan. Sebenarnya ini udah dari lama Bung Alman ya. Memang kecil kata Bung Alman tadi kecil, cuma 65 juta ya, ada 20 desa itu. Memang kecil, tapi daya rusaknya beda satu kata Bung Alman tadi. Ya, ini karena desa ya. Saja yang presentasi pemerintah di bawah, yang paling bawah aja udah begitu. Ini baru yang terungkap 20 aja baru. Yang penilahan aja. Ya. Apalagi di 17 Agustus memang biasa begitu, Bung Leo. Padahal ini, saya biasa ikut juga tuh rapat-rapat 17 persiapan 3 kabupaten. Cuma ini kan ada APH di sini. Ikut partisipasi. Boleh datanya, tapi bukan uang desa. Pak John, masalahnya kan desa ini ada banyak ya Pak. Ada puluhan ribu, ratusan ribu. Dan pengawasannya kan jadi sulit ya, karena kan di waktu bersamaan serentak. Kira-kira apakah kita bisa memastikan atau menekan korupsi di desa ini Pak? Mungkin bisa lewat dana desa atau yang lain-lain. Bagaimana caranya Pak? Sangat bisa Bung Leo, sangat bisa Bung Eman. Ini sebenarnya pulang kepada, karena di desa itu kan ada namanya BAMU sama ada DPD juga, pengawasan lengkap di situ. Oh, pengawasan Jadi ya. Sebenarnya udah ada, apalagi di daerah Sumatera Barat yang sistem nagari itu. Ada perangkat-perangkat nagari yang mengawasi sebenarnya. Cuma pulang ke manusianya aja, Bung Leo. Itu aja. Ya. Baik, terima kasih Pak John di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pertanyaannya kan ketika 80 ribu, ratusan ribu desa Bang, di waktu bersamaan, mengawasinya tuh bagaimana Bang? Supaya kemudian ini sekarang yang diduga dikorupsi adalah dana desa. Dana-dana yang lain yang juga datang ke desa itu kan juga berpotensi dikorupsi yang sama. Bagaimana Bang? Ya, sebelum ke sana, memang kasus ini harus betul-betul tuntas dulu ini. Yang 65 juta ini ya? 65 juta ini. Yang 20 kepala desa ini. Karena ini kan disebut-sebut akan uang itu akan diberikan kepada aparat penegak hukum. Yang mana? Yang mana nih? Kan aparat penegak hukum ini kan ini kalau saya lihat bahasanya kejaksaan kan clear ini. Aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ini kan mudah ditebak. Siapa aja ini kan gitu. Instansi mana ini? Kan nggak mungkin Leo, nggak mungkin saya kan. Kita bukan penegak hukum. Bukan penegak hukum. Yang penegak hukum kan jelas. Ada undang-undangnya. Menurut undang-undang aparat penegak hukum itu instansi apa kan gitu kan. Nah, jadi ini mestinya kejaksaan nggak boleh menganggap ini sepele. Pemerintah juga harus mendukung kejaksaan untuk betul-betul membuka kasus ini. Menuntaskan. Aparat penegak hukum mana yang dimaksud ini? Supaya ini jangan sampai berlindung mereka ini. Ini kan bahaya ini kan. Tadi kan saya katakan 80 ribu lebih desa. Yang harus diawasi. Nah, yang mengawasi ini kan aparat penegak hukum. Betul. Di situ ada jaksa, di situ ada polisi. Nah, itu kan aparat penegak hukum kan. Nah, mestinya kan aparat penegak hukum ini harus sama-sama melindungi kepala desa ini. Melindungi apa? Pertama, karena menyangkut keuangan negara, anggaran desa itu kan keuangan negara kan. Betul. Nah, mestinya aparat penegak hukum ini harus mengawasi, membantu kepala desa supaya dana desa ini tidak digorgoti. Pendampingan lah begitu ya, menjaga supaya sesuai prosedur. Kalau disebut oleh kejaksaan bahwa ini katanya, ini kan belum dibuktikan, akan diberikan kepada aparat penegak hukum, artinya ini kan pagar makan tanaman, Leo. Lalu aparat penegak hukum mana lagi yang kita bisa harapkan untuk mencoba melindungi, menjaga kepala desa ini kan gitu. Ini kasus kan yang melakukan operasi tangkap tangan kan Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi.
kalau misalnya, semoga tidak, tapi kalau seandainya oknumnya dari kejaksaan juga, misalnya, atau bukan dari kejaksaan, tapi dari kepolisian, nanti kan ada sungkan-sungkanan tuh, bagaimana tuh Bang? Ya, itu tadi yang saya katakan, pemerintah, ya apakah itu Mendagri, apakah Jaksa Agung, ya Kapolri, bahkan mungkin juga ya Presiden. Ini kan menyangkut dana desa. Iya. Kan banyak lagi yang akan dikerjakan oleh desa ini. Betul. Di situ ada koperasi, di situ ada apa. Iya. Ini kan kasus ini makanya saya katakan tidak boleh Dianggap sepele. nggak boleh dibiarkan berlalu. Iya, iya. Ini harus tuntas ini. Iya. Menurut saya dalam waktu dekat kejaksaan harus bisa mengungkapkan aparat penegak hukum mana yang dimaksud dengan kasus ini. Baik, kita harus jeda dahulu lagi. Bang Elman dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, ini memang satu peristiwa, tapi jangan-jangan ini adalah puncak gunung es. Kita tidak tahu, jangan-jangan ada lagi kong-kalingkong di tempat lain, tapi nggak ketangkep saja. Lalu kalau bicara dana yang akan digelontorkan ke desa, itu kan bukan hanya dana desa Bang, nanti ada koperasi juga, ada sekian dana yang lain. Makan bergizi gratis itu pun salah satu dana yang desa juga menyelenggarakan. Pertanyaannya Bang, bagaimana kita memastikan bahwa dugaan korupsi yang terjadi ini, itu kita bisa minimalkan Bang? Ya makanya tadi kan kita sampaikan kasus di Pagar Gunung ini, Kabupaten Lahat ini, ini pintu masuk untuk mencoba mengevaluasi seluruh desa. Karena patut diduga apa yang terjadi di Pagar Gunung ini, jangan-jangan juga sudah terjadi berulang kali, jauh sebelum tertangkap tangan pekan lalu ya. Jadi ini mungkin ini yang apesnya aja nih. Jangan-jangan sebelumnya juga sudah sering dilakukan kan. Bisa jadi ya. Hanya belum nggak tertangkap kan. Nggak ketahuan. Tidak terungkap gitu. Nah ini kan OTT ini kan gitu. OTT ini kan pasti sudah diintai kan. Betul. Kan ini kan pasti tidak terjadi seketika kan. Pasti sudah ada informasi yang diolah sebelumnya kan. Nah, oleh karena itu memang kalau seperti yang diutarakan oleh Bung Leo tadi ini kan, kan kita pun jadi merinding kita kan. Kalau kita bayangkan dana yang akan dikucurkan ke desa, itu bajibun itu. Triliunan Bang. Ya ratusan triliun. Maaf. Ya kan gitu kan. Nah, ini kan membuat kita merinding kita. Bagaimana kalau di desa itu tidak kuat menahan semua ini. Nah, oleh karena itu memang pandangan kita memang harus ada pendampingan kepada desa ini. Harus ada pendampingan secara resmi loh. Jadi tidak ad hoc. Harus ada badan pendampingan kepada desa ini supaya mereka tidak bisa digertak. Digertak oleh oknum-oknum penegak hukum. Apa saja, bisa juga aparat penegak hukum, bisa juga preman, oknum yang lain. Nah, oleh karena itu mereka harus melakukan perkuatan. Jadi harus ada penguatan terhadap kepada desa ini. Karena mereka terus terang ya kalau kita berita ini kan ketakutan ini kan. Akhirnya mereka dipunglilah 7 juta satu orang. Jangan dilihat 7 jutanya. Kalau 7 jutanya, dan mereka kan bertanggung jawab terhadap berapa banyak keuangan negara yang mereka tanggung jawab, kan gitu. Yang harus memastikan Bang, bahwa seluruhnya belajar dari peristiwa ini siapa? Apakah cukup misalnya penegak hukumnya saja, Jaksa Agung, Kapolri, atau memang semuanya dan termasuk ya kalau perlu Presiden langsung Bang? Ya, kalau saya di sini kan misalnya mereka sekarang harus duduk Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Jaksa Agung. Mereka duduk bertiga. Bagaimana caranya untuk melakukan perkuatan terhadap kepada desa ini sehingga mereka mampu menolak ancaman, rayuan, supaya jangan terjadi seperti yang ada di Pagar Gunung ini. Jadi mereka bertiga harus duduk
Makanya kasus ini menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi seluruh desa yang jumlahnya 80.000 lebih itu. Iya. Baik, kita harap ini akan terjadi supaya kita tidak lagi lihat ada korupsi di desa ya Bang. Jangan terjadi pagar gunung lagi. Itu dia. Jangan lagi ada pagar makan tanaman lagi. Baik Bang Eman Saragih, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi. Pemirsa, di mata masyarakat wajah etalase pemerintah paling dekat adalah kantor desa. Kalau aparat desa tersandung masalah, termasuk korupsi, maka di saat yang sama warga akan memandang negatif pemerintah. Karenanya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah desa harus segera dilakukan sehingga pemerintah desa menjadi etalase yang mampu membangun kepercayaan masyarakat, menghadirkan kesejahteraan dan menggerakkan demokrasi. Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.